PR kalian, kaji latih standar 1. Nah, ini yang akan kita bahas untuk membahas soal yang pertama di pertemuan untuk kalau keseluruhan siswa itu jadi kaji pertemuan. Informasi sebelum kita bahas informasi yang akan Ibu berikan, kalian mungkin sudah pernah mendengar atau melihat juga soal TKA itu seperti apa. Nah, jadi TKA itu kan berlakunya, sudah dijalankannya atau sudah dilaksanakannya itu oleh kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian ya tahun lalu. Seperti itu. Nah, jadi ini tahun kedua TKA berjalan seperti itu ya. Nah, sebelum membahas soal yang kalian lihat di layar, jadi TKA itu biasanya kan soal-soal yang sebelumnya biasanya kalian menemukan untuk pilihan ganda itu pilihannya A sampai E seperti itu ya. Nah, tinggal kalian pilih satu jawaban yang paling tepat. Di TKA ada 3 bentuk soal. Ada pilihan ganda sederhana yang sudah kalian kenali A sampai E ya. A, B, C, D, E, kalian pilih salah satu. Itu pilihan ganda sederhana. Di soal TKA juga selain ada jenis atau bentuk soal seperti itu, ada yang opsinya itu pilihan ganda kompleks namanya. Kayak gitu ya. Nah, ini MCMA pernah dengar? Nah, multiple choice, multiple answer ya. Jadi dalam satu soal itu boleh kalian bukan boleh ya, kalian harus gitu ya, harus menjawabnya itu lebih dari satu jawaban. Seperti itu. Lebih dari satu jawaban. Misalkan ada 5 pernyataan yang dimunculkan, 5 pilihan. Kalian pilihnya itu jangan satu. Kalau untuk pilihan ganda kompleks, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ada ya itu untuk yang pilihan ganda kompleks. Ibu lisankan ya, mudah-mudahan kebayang. Mudah-mudahan terbayang. Pilihan ganda kompleks MCMA, kayak gitu ya. Multiple choice, multiple answer gitu ya. Lebih dan ini harus dijawab dipilih lebih dari satu. Kayak gitu. Apakah itu 2, 3, 4, 5 sesuai dengan pernyataan yang dimunculkan, opsi yang dimunculkan. Nah, ada satu lagi bentuk soal. Bentuk soalnya itu dengan opsinya itu, dengan pilihannya itu membutuhkan respons. Apa yang membutuhkan respons? Si pernyataannya. Jadi biasanya dalam bentuk tabel. Nanti kalian akan temukan. Nah, kita biar kebayang ya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Dalam bentuk tabel dimunculkan pernyataannya. Ini bentuk soalnya itu pilihan ganda kompleks kategori. Jadi pernyataan-pernyataannya membutuhkan respons ya. Responsnya itu apakah benar atau salah, atau setuju dan tidak setuju, sesuai tidak sesuai, logis tidak logis, seperti itu. Jadi membutuhkan respons. Kayak gitu ya. Nah, jadi soal TKA ada pilihan ganda kategori kompleks kategori. Seperti itu ya. Itu gambaran awalnya. Nah, kita lihat di sini kalian melihat soalnya diawali dengan teks yang ada berapa paragraf? 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 paragraf gitu ya. Terus kalian secara visual sudah melihat ada soal menanyakan yang ditanyakan adalah soal bagan ya. Itu intinya sudah terbayang ya. Maksud dari soal-soalnya itu seperti apa. Nah, untuk menjawab soal bahasa Indonesia, baiknya seperti apa dengan teks yang panjang ini. Nah,
bisa kalian lihat soal yang ditanyakan dulu. Gitu ya, yang ditanyakan bagian nih. Oh, berarti kita fokus ke inti dari setiap paragrafnya. Pokok-pokok bahasan dari setiap paragrafnya itu apa? Nah, karena dalam bagan, nah langsung aja ya. Soal nomor 1, yang ditanyakan itu menanyakan bagan yang tepat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut ya. Nah, di sini dimunculkan ada poin-poinnya, uh, ada dalam bentuk apa tuh? Oval ya. Oval atau apa nih? Ada bentuk lingkaran, ada bentuk uh, persegi juga ya, itu perseginya divariasikan bentuknya seperti itu ya. Nah, persegi panjang, nah dengan variasinya itu seperti itu ya, ada lengkungannya. Nah, intinya adalah terus selain bentuknya yang bisa kalian lihat secara visual ya, lalu ada poin yang dimunculkan di opsi A, misalkan ada opsi A itu ada ekonomi digital. Ekonomi digital, terus poin-poin subbabnya anggap gitu ya, atau sub pokok bahasannya gitu ya. Ada dampak ada dampak ekonomi digital ya, ada manfaat teknis yang diperoleh dan seterusnya. Ada sub pokok bahasannya, lalu ada garis penghubungnya. Nah, di sini ada yang menggunakan tanda panah, ada yang tidak menggunakan tanda panah. Kita yang sudah memegang bukunya, sudah mendapatkan bukunya, boleh dilihat. Nah, termasuk yang belum mendapatkan bisa juga dilihat dan dibaca juga teks yang dimaksud ya. Nah, di sini dua paragraf pertama kita coba bahas untuk mengetahui uh, teks panjang ini membahas apa. Dengan membaca judul ini terbayang apa yang akan kalian dapatkan ya, informasi apa yang akan kalian dapatkan. Nah, kita bahas judulnya apa? Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UKM alias usaha kecil dan menengah. Nah, ada yang dibahasnya itu adalah ada dua hal ya yang dikaitkan dengan ada uh, pengaruh atau dampak gitu ya. Dua halnya itu dikaitkan, itu adalah ada hubungan sebab akibat. Nah, dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UKM ya. Paragraf pertama, sebenarnya dengan cara mencari ide pokoknya saja, keseluruhan paragraf pertama dapat kita ketahui gitu ya. Misalkan ide pokok paragraf pertama, kalian temukan kalimat paling awal atau paling akhir nih yang bisa kita sebut sebagai ide pokok gitu ya. Kalimat awal atau akhir yang dapat kita sebut ide pokok. Nah, sebentar, Ibu apa? Nah, misalkan nih kalimat paling awal, kalimat pertama kita fokuskan di paragraf pertama dulu ya. Seperti ini. Ibu akan tandai juga paragraf yang paragraf pertama ya, kalimat paling akhirnya. Nah, ini kebetulan 3 kalimat ya. Oke, yang Ibu tandai ini kalimat paling awal dan akhir. Kenapa fokus kita hanya di kalimat awal dan akhir? Nah, umumnya gagasan utama alias ide pokok gitu ya, yang menjadi inti dari sebuah paragraf, itu kita temukan di kalimat paling awal atau akhir. Ada namanya paragraf deduktif ya. Kita temukan gagasan utamanya di awal gitu ya. Ada paragraf induktif, gagasan utamanya atau ide pokoknya itu ada di akhir, yang induktif itu. Nah, ada juga namanya paragraf campuran. Itu kita temukan di awal dan di akhir. Kayak gitu ya. Si gagasan utamanya, ide pokoknya. Jadi jarang kita temukan ide pokok atau gagasan utama di tengah. Kayak gitu ya. Nah,
Tinggal untuk menentukan gagasan utama atau ide pokok itu, caranya bagaimana? Caranya itu cari yang gagasannya lebih umum ya, kayak gitu. Kita cek ya, ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kita bandingkan dengan kalimat yang terakhir di paragraf pertama ini. Transformasi ini didorong oleh beberapa faktor utama ya, seperti perkembangan e-commerce, sistem pembayaran digital, gitu ya, pemasaran berbasis data, serta pemanfaatan teknologi berbasis AI, kayak gitu ya, alias kecerdasan buatan. Nah, transformasi ini, nah di sini ada kata ganti ini, ada pronomen, ada pronoun ya. Nah, ada kata ganti ini, berarti dan kalau dilihat juga gagasannya untuk kalimat yang terakhir ini ya, menjelaskan kalimat-kalimat yang sebelumnya, menjelaskan gagasan utamanya. Nah, berarti kalimat yang paling akhir ini termasuk kalimat penjelasnya, gagasan penjelasnya, ide penjelasnya, gitu ya. Untuk menjelaskan gagasan utama atau ide pokok, kayak gitu. Nah, sepakat nggak gagasan utamanya kita temukan di sebentar. Nah, gagasan utama atau ide pokoknya itu kita temukan di kalimat awal ya. Berisi apa? Ekonomi digital telah membawa perubahan besar ya dalam berbagai aspek bisnis, terutama bagi UKM ini ya. Nah, kalau penasaran dengan keseluruhan isinya, juga boleh kalian baca juga ya kalimat-kalimat yang selanjutnya. Kita lanjutkan paragraf 2-nya. Salah satu perubahan signifikan dalam ekonomi digital adalah apa? Kemudahan akses ya ke platform e-commerce. Kalau kalian cek kenapa nih? Nah, kalau kalian lihat di situ platform kenapa tidak miring, tapi e-commerce miring ya secara penulisan. Yang dimiringkan aturan huruf miring itu salah satunya untuk apa? Menuliskan istilah asing ya, selain istilah dari bahasa daerah juga. Intinya di luar bahasa Indonesia itu kita miringkan. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ya, dalam konteks bahasa Indonesia tiba-tiba muncul ada istilah asing, apakah itu ya istilah asing dari bahasa asing gitu ya, atau dari bahasa daerah kayak gitu. Jadi ada kosakata serapannya itu yang belum diadaptasi, masih istilah asing, belum menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, itu masih istilah asing ya. Jadi harus diberikan. Nah, e-commerce ini belum menjadi bagian dari bahasa kosakata bahasa Indonesia gitu ya, belum menjadi kosakata bahasa Indonesia, jadi masih diberikan. Nah, kalau platform, nah ini sudah tegak. Boleh kalian cek sambil cek sekarang juga boleh, gitu ya. Kalian boleh cek KBBI. Nah, ada KBBI yang bisa kalian install ya di Google Play Store. Nah, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tulisan platform itu, jadi di KBBI ada yang tulisannya tegak, ada yang miring. Kalau tegak berarti sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Kalau miring berarti itu masih istilah asing, belum diadaptasi. Nah, ya, sekalian kita membahas penulisan gitu ya. Oke, apa yang dimunculkan dalam paragraf kedua? Kalau dilihat secara sekilas, nah di paragraf kedua ini, akhir paragraf kedua, selain itu sistem pengiriman yang semakin efisien, memungkinkan dan seterusnya. Nah, dibandingkan dengan kalimat paling awal di paragraf kedua, kalimat paling akhir ini untuk menjelaskan ya berarti gagasan utama atau ide pokoknya ada di kalimat awal. Apa yang dibahas? Salah satu perubahan signifikan dalam ekonomi digital adalah kemudahan akses. Ada manfaat ya di situ dari munculnya ekonomi digital. Gitu. Ibu hapus dulu. Oke, kita bergeser ke paragraf selanjutnya. Sudah kebayang apa yang dibahas? Berarti kemungkinan jawabannya yang mana? Sudah kebayang ya? Terlihat nih sudah terlihat sebenarnya di dua paragraf pertama. Sekarang ke paragraf yang ketiga.
Paragraf yang ketiga. Oke. Bentar, Oke. Selain akses pasar yang lebih luas, sistem pembayaran digital juga telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Masih membahas manfaat ya atau kelebihan juga dari ekonomi digital, gitu ya. Selain akses pasar yang lebih luas itu, kemudahan aksesnya itu adalah penjelasan dari manfaat tadi ya, manfaat dari ekonomi digital. Nah, selain manfaat tadi, apalagi? Oh, sistem pembayaran digital juga nih telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan ya. Nah, bisa kita tandai juga ya. Nah, langsung ke paragraf keempat, apa yang dibahas? Meskipun menawarkan banyak manfaat, oh berarti benar ya tadi berisi manfaat di paragraf yang sebelumnya. Meskipun menawarkan banyak manfaat, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Ya, oh membahas ada tantangan nih dari uh, ekonomi digital ya, seperti itu. Nah, kalau kalian baca kalimat yang selanjutnya pasti berisi tantangan yang dimaksud kayak gitu ya. Oke, nah kita akan bergeser ya layarnya, jadi hapus kembali. Sepakat tidak nih untuk soal nomor satu, jawabannya ada yang sudah bisa menemukan jawabannya, yaitu yang A ya. Langsung saja jawabannya itu yang A. Ibu akan tandai dulu. Nah, seperti ini kita temukan jawabannya yang A. Nanti boleh kalian cek opsi yang lainnya ya, kenapa tidak kita jadikan jawaban yang jawaban untuk pertanyaan bagan yang mewakili bagian penting dari teks yang kita baca tadi. Kita bahas yang opsi A ya jawabannya. Membahas ekonomi digital, setuju nggak? Jadi ini membahas uh, bahasan utamanya itu adalah ekonomi digital. Nah, kita lanjutkan apa kaitan dengan uh, yang dibahas atau apa yang dibahas poin-poin bagian-bagian pentingnya itu apa saja? Ada dampak ekonomi digital ya. Boleh kalian yang sudah memegang buku di paragraf pertama bisa kalian baca kembali ya, Ibu lisankan. Ekonomi digital telah membawa perubahan besar ya dalam berbagai aspek bisnis terutama bagi UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, itu bisa sebagai uh, yang mewakili gitu ya atau penjelasan untuk poin atau bagian pentingnya itu apa? Dampak ekonomi digital. Itu perubahan besar ya, dampaknya itu membawa perubahan besar dalam konteks, dalam aspek bisnis, termasuk UKM. Oke, manfaat teknis yang diperoleh. Tadi kita temukan di dua paragraf selanjutnya, di paragraf 2 dan paragraf 3 ya. Terus juga kita temukan peluang pertumbuhan dan keberlanjutan. Dan ya, keberlanjutan UKM. Ini peluangnya, oke. Tadi kita temukan kata kunci peluang itu sebenarnya masih ada di paragraf pertama. Tadi tidak sempat terbahas gitu ya. Nah, ternyata juga kita temukan bahasan peluang pertumbuhan dan keberlanjutan UKM itu ada di paragraf pertama. Nah, Ibu lisankan ya. Ibu akan membacakan di kalimat yang kedua di paragraf pertama. Dengan adanya teknologi digital, UKM memiliki peluang lebih besar. Untuk apa? Berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita
juga temukan poin itu dan disebutkan kembali nah terlihat tidak di layar kalian di akhir teksnya dengan segala peluang dan tantangannya, ekonomi digital telah menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan UKM ya. Seperti itu. Jadi di pembahasan yang sebelumnya dimunculkan peluangnya kayak gitu ya. Yang kita temukan di paragraf pertama kalau kita lihat seperti itu. Pembahasan peluang. Ya. Nah, sudah poin terakhir apa? Itu tantangan apa poin selanjutnya dan juga di akhir teksnya juga ya. Membahas apa? Tantangan ya. Tantangan adaptasi teknologi dan keamanan digital. Tantangan dan adaptasi mungkin ini ya. Ibu akan bergeser dulu, bergeserkan dulu layarnya. Nah, ini paragraf terakhir ya. Nah, meskipun menawarkan banyak manfaat, transformasi digital juga menghadirkan apa? Tantangan. UKM harus mampu beradaptasi ya. Nah, ini bisa satu kesatuan ya, tantangannya itu berupa harus beradaptasi gitu ya. Tantangan dan adaptasi atau maksudnya lah tantangannya itu adalah harus memiliki kemampuan beradaptasi itu maksudnya ya. Jadi ini maksudnya menjelaskan tantangan yang dimaksud. Baik, itu beradaptasi dengan apa? Dengan perkembangan teknologi dan apa? Meningkatkan literasi digital agar tetap kompetitif. Seperti itu. Nah, jadi opsi A untuk soal nomor satu yang kita jadikan jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh. Sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, informasi untuk KBM dengan Ibu sangat boleh uh, bertanya pada saat Ibu menjelaskan ya, boleh. Silakan. Misalkan ada penjelasan yang kurang jelas, yang terlalu cepat atau seperti apa, atau yang kurang dipahami, sangat boleh kalian munculkan pertanyaannya, boleh lewat chat, boleh unmute ya. Oke, langsung sampaikan boleh. Nah, untuk soal nomor satu, jadi ada tipe soal menanyakan bagan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Soal nomor 2 ya. Tadi berkaitan dengan bagan. Untuk soal nomor 2 apa yang ditanyakan? Yang nomor 2 menanyakan pola pengembangan paragraf ya. Menanyakan pola pengembangan paragraf. Di sini dimunculkan pernyataannya ada 3. Kita tentukan benar dan salahnya. Di sini dimunculkan paragraf pertama menggunakan pola sebab akibat, lalu dijelaskan pernyataan itu dilanjutkan dengan uh, penjelasannya. Di sini ada karena gitu ya. Tepat tidak nih disebut pola sebab akibat karena menjelaskan bagaimana teknologi digital menyebabkan perubahan bagi UKM dan seterusnya. Di sini ada pola sebab akibat, ada pola proses, ada pola klasifikasi. Nah, ada 3 jenis yang dimunculkan dalam soal nomor 2 ini. Ini tadi masih ingat nggak? Uh, ini pilihan ganda apa? Kompleks kategori ya. Jadi setiap pernyataannya itu kita pilih uh, sesuai dengan respons yang tepat gitu ya. Apakah benar atau salah? Berdasarkan pernyataan yang dimunculkan. Responsnya itu apa? Apakah benar atau salah? Sesuai tidak sesuai? Itu tentu berdasarkan respons yang diinginkan ya. Nah, sebelum kita bahas uh, soal ini, untuk awal kita coba kenali apa saja jenis-jenis pola pengembangan paragraf ya. Bu akan terus dulu. Oke. Nah, Bu akan
munculkan file yang berbeda ya. Nah, sebelum ke pola pengembangan paragraf, ada klasifikasi paragraf berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya ya. Ada juga sebenarnya, Ibu akan geser dulu. Ada klasifikasi paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Ada deduktif, induktif, campuran juga ya. Kayak gitu. Ada klasifikasi paragraf berdasarkan tujuan. Dan nanti kita akan bahas klasifikasi paragraf berdasarkan pola pengembangan. Begitu ya. Nah, sekilas nih, untuk membedakan dengan yang pola pengembangan ya, ada namanya berdasarkan tujuan itu ada narasi nih, paragraf narasi. Pernah dengar ya, terus paragraf deskripsi, juga ada paragraf eksposisi, ada paragraf argumentasi, ada paragraf persuasi. Nah, bisa kalian baca juga ya. Paragraf narasi itu istilah mudahnya itu di dalamnya ada yang diceritakan, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian nih. Nah, tujuannya apa? Kenapa ini klasifikasinya berdasarkan tujuan? Nah, di sini agar atau di sini dengan kita ceritakan peristiwa atau kejadian itu tujuannya apa ya? Tujuannya itu adalah agar pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian itu. Biasanya paragraf narasi bisa kita temukan dalam uh, novel, cerpen ya. Kita bisa baper nih, gitu ya. Bisa ikut sedih si tokoh dalam novel atau cerpen itu bahagia, ikut bahagia, sedih, ikut sedih. Nah, itu uh, di dalamnya kemungkinannya ada, bukan kemungkinannya, yang kalian baca uh, di dalamnya ada paragraf narasi. Ini ada tokohnya, ada peristiwanya, di dalamnya ada alurnya, seperti itu. Nah, bedanya dengan paragraf deskripsi seperti apa? Itu kata kuncinya adalah menggambarkan. Ya, menggambarkan satu hal atau objek. Ya, tujuannya apa? Agar pembaca seolah-olah melihat sendiri ya objek yang digambarkan. Misalkan kalian juga bisa kita temukan paragraf deskripsi dalam cerpen atau novel. Misalkan deskripsi deskripsi latar kejadian. Misalkan di sebuah pasar banyak orang-orang atau banyak pedagang menjajakan dagangannya. Silih berganti pembeli datang untuk berbelanja dan seterusnya. Ya, di kanan kiri pasar terdapat sawah misalkan ya. Nah, itu intinya kita langsung membayangkan, oh ada pedagang, ada sawah dan seterusnya. Jadi seolah-olah melihat sendiri ya apa yang digambarkan, apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kayak gitu. Jadi dalam teks fiksi juga, dalam contohnya cerpen, novel, ada juga paragraf narasi dan juga ada paragraf deskripsi. Ya, deskripsi selain deskripsi latar juga bisa mendeskripsikan apalagi fisik tokoh, karakter tokoh kayak gitu ya. Fisiknya misalkan apakah uh, kulitnya putih, rambutnya panjang, kita langsung bisa membayangkan oh tokohnya wah seperti ini nih, misalkan oh tampan, cantik dan seterusnya. Karakternya bisa juga tergambar dari deskripsi yang dimunculkan ya. Oke. Nah, eksposisi itu kata kunci memaparkan ya. Memaparkan tujuannya untuk apa? Agar pembaca mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Itu pada argumentasi itu di dalamnya ada alasan yang dikemukakan ya. Mengemukakan alasan Ibu tanda ininya aja. Di dalamnya ada contoh, ada bukti-bukti. Jadi dalam paragraf argumentasi tidak full opini ya, tidak full alasan. Ada juga fakta di dalam paragraf argumentasi. Tujuan dari fakta itu untuk membuktikan opini yang dimunculkan. Jadi untuk memperkuat itu ya dari argumen yang diberikan. Tujuannya apa? Agar kita yakin ya
agar pembaca membenarkan pendapat, sikap, dan keyakinan kita sebagai penulis. Jadi terpengaruh, begitu ya. Seperti itu. Paragraf persuasi ini juga memengaruhi, tapi lebih ada bujukan di dalamnya, ada perintah juga, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, agar terpengaruh. Nah, bedanya ini lebih ke secara langsung melakukan apa yang diperintahkan, gitu ya, untuk mengikuti keinginan penulis. Itu pembahasan mengenai tujuan ya. Nah, sebenarnya kita akan membahas yang ini nih, yang akan membantu kita ya menjawab soal nomor 2. Ibu hapus dulu ya. Nah, berdasarkan pola pengembangannya ada paragraf alamiah, paragraf yang bagaimana, yang disusun berdasarkan urutan tempat atau waktu. Misalkan Cristiano Ronaldo misalkan ya memulai debut pertamanya misalkan ya di usia sekian di misalkan Sporting Lisbon ya, bacanya tepat tidak? Nah, misalkan di dalam rentang waktu 90 sampai 95 misalkan. Selanjutnya dia merumput di Manchester United dan seterusnya. Jadi ada tempat, ada waktu ya, urutan tempat atau waktu. Selanjutnya ada paragraf klimaks dan juga ada paragraf anti klimaks. Yang klimaks itu bagaimana? Dari yang rendah dulu ke tinggi ya si gagasannya. Kalau anti klimaks itu kebalikannya. Misalkan kalau dalam bentuk kalimat misalkan ya di depan rumahnya berjejer sepeda motor, mobil, apalagi setelah mobil apa yang lebih besar lagi misalkan truk misalnya, atau lalu ada helikopter misalkan dan seterusnya. Jadi dari sepeda hingga helikopter misalnya itu kan klimaks ya, dari rendah dulu ke tinggi gitu ya. Anti klimaks itu kebalikannya. Itu kalau dari contoh dalam sebuah kalimat ya. Nah, bisa juga kalian temukan juga dalam sebuah paragraf ya. Nah, paragraf kalau anti klimaks kebayang ya, kebalikan misalkan di lapangan sudah hadir kepala sekolah, guru, siswa, kayak gitu ya. Itu anti klimaks. Nah, sekarang paragraf umum khusus gitu ya. Umum khusus berarti ini pola pengembangannya itu sama dengan jenis apa? Jenis paragrafnya deduktif ya. Diawali dengan gagasan umum dulu. Diawali oleh gagasan umum dulu, baru dijelaskan oleh gagasan yang lebih khusus. Ada paragraf umum khusus ya, alias jenisnya itu adalah paragraf deduktif ya. Bisa juga polanya itu khusus umum juga ya, kebalikannya. Nah, ada jenis yang lainnya ya, yaitu paragraf perbandingan dan juga ada paragraf pertentangan. Nah, paragraf perbandingan di sini di dalamnya bisa mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara dua hal, itu yang perbandingan. Misalkan membandingkan merek atau jenama. Pernah dengar jenama? Jenama itu padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk merek ya. Penulisan merek itu MEREK ya, merek ya. Ada juga padanan yang jarang digunakan ya, padanan bahasa Indonesia itu jenama ya. Seperti itu. Misalkan ada jenama A dengan jenama B gitu ya, dibandingkan persamaannya apa, perbedaannya apa, kayak gitu ya. Atau misalkan ada serabi makanan, misalkan ya serabi Bandung dengan serabi Solo misalkan ya. Dari mulai rasanya, teksturnya, atau bahannya dimunculkan apa persamaannya, apa perbedaannya, seperti itu. Nah, kalau paragraf pertentangan tentu di dalamnya mempertentangkan sesuatu. Misalkan produk rokok. Nah, dipertentangkan dari sisi ekonomi, dari sisi apa tuh kesehatan dan seterusnya ya, dimunculkan
hal-hal yang dipertentangkan mengenai produk rokok misalkan ya. Nah, tadi ada pula pengembangan perbandingan dan pertentangan juga ya. Nah, ada paragraf analogi. Apa perbedaan antara paragraf analogi dan perbandingan? Nah, ini kalau di paragraf analogi itu membandingkannya itu dari antara sesuatu yang belum dikenal dengan yang sudah dikenal. Yang belum dengan yang sudah dikenal. Nah, biasanya misalkan dokter nih bisa menggunakan analogi untuk membahas sesuatu yang kompleks misalkan untuk agar bisa dicerna oleh pasiennya. Misalkan tubuh itu ibarat mesin misalkan ya, atau otak itu ibarat mesin dan seterusnya. Jadi biar kebayang kayak gitu ya. Nah, misalkan mulutmu harimaumu, waktu adalah uang. Nah, apakah waktu dengan uang secara fisik sama, bentuknya koin atau kertas dan seterusnya? Tentu tidak ya. Ada persamaan sifatnya, waktu adalah uang, sama-sama berharga ya, seperti itu. Oke, itu analogi, kebayang? Paragraf analogi ya. Uh, kita lanjutkan paragraf proses, nah, atau kronologis. Tentu berisi urutan dari tindakan-tindakan untuk menghasilkan sesuatu. Ada urutannya ya. Tentu tidak bisa urutannya diacak kayak itu ya. Atau juga menjelaskan urutan suatu kejadian. Bisa menghasilkan suatu atau urutan kejadian. Misalkan alur kecelakaan, kenapa sampai terjadi nih kecelakaan di tol apa misalkan gitu ya. Dimulai misalkan dari arah uh, Jakarta misalkan mobil A melaju kencang lalu dan seterusnya gitu ya sampai terjadilah kecelakaan seperti itu. Nah, itu paragraf proses atau kronologis. Nah, ada paragraf ilustrasi atau contoh gitu ya. Berisi ilustrasi konkret gitu ya untuk menjelaskan maksud penulis. Misalkan Jakarta sudah dilanda banjir selama sebulan ini gitu ya. Atau Jakarta dilanda banjir selama setahun ini. Di bulan Januari Jakarta uh, tergenang banjir sekian senti misalkan. Di bulan Februari juga banjir masih belum surut dan seterusnya gitu ya. Dimunculkan secara konkretnya itu, oh beneran gini, apakah memang tergenang banyak atau seperti apa ya, dimunculkan, oh di bulan Januari seperti ini, Februari seperti ini dan seterusnya. Paragraf klasifikasi ya, paragraf klasifikasi di sini tentu ini ada pengelompokan tadi, ada misalkan paragraf berdasarkan jenisnya, berdasarkan tujuannya, terdiri atas paragraf narasi, deskripsi, dan seterusnya gitu ya. Dijelaskan paragraf narasi adalah dan seterusnya ya. Ada pengelompokan di dalamnya, terus ada paragraf kausalitas. Ada hubungan sebab akibat ya, seperti itu. Apakah sebab akibat atau sebaliknya? Ya, intinya ada hubungan sebab akibat. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, sambil Ibu buka, kalau ada pertanyaan boleh ya, Ibu buka kembali soal, Ibu ganti ya, soal uh, soal yang tadi ya. Sebentar, izin Ibu cari dulu. Nah, ini baru di soal nomor 2 ya. Nah, nanti kalau sudah mengenal ini, menemukan tipe soal yang serupa, akan cepat. Ya, tadi nih kalau yang baru bergabung ini diktat yang kalian pegang itu bab 1 sampai 4 ya. Itu berisi materi. Sekarang kita langsung ke Kajilatis tanggal 1 ya. Yaitu, nah, karena apa? Karena kalian nih akan menghadapi PO ya di Sabtu.
Tadi sudah ya Kak latih stand 1 di soal nomor satunya menanyakan bagan. Nah, soal nomor 2. Sudah kebayang ya tadi ada pola sebab akibat, kausalitas tadi ya, ada proses atau kronologis, ada klasifikasi atau pengelompokan. Kita cek tentu harus dicek ya apakah tepat nih pada pertama itu, apakah berisi pola sebab akibat dengan alasan yang dimunculkan dan seterusnya. Nah, kita akan bahas. Nah, ada yang sudah menjawab soal nomor 2 ini untuk pernyataan yang pertama. Paragraf pertama menggunakan pola, kita bahas soal nomor 2. Pernyataannya benar atau salah, respons yang akan kita berikan apa nih? Untuk pernyataan yang pertama. Paragraf pertama menggunakan pola sebab akibat karena menjelaskan bagaimana teknologi digital menyebabkan perubahan bagi UKM. Nah, Ibu lisankan ya, masih ingat ya di kalimat pertama itu sudah tampak ada kausalitas di dalamnya, walaupun secara tersirat nih, misalkan telah membawa dan seterusnya gitu ya. Ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek bisnis, terutama bagi UKM ya. Dengan adanya teknologi digital, UKM kini memiliki peluang dan seterusnya. Ada dampak ya, ada akibat ya. Nah, kita cek lagi. Karena apa? Menggunakan pola sebab akibat di paragraf pertama menjelaskan bagaimana teknologi digital menyebabkan perubahan bagi UKM. Setuju ya? Jadi apa? Telah membawa perubahan besar gitu ya, termasuk bagi UKM ya. Setuju tidak nih? Jawaban untuk yang pertama kita responsnya itu benar ya. Seperti itu. Nah, boleh disampaikan misalkan kurang setuju dan sebagainya, sampaikan argumentasinya ya. Pernyataan yang kedua, paragraf kedua menggunakan pola proses karena menjelaskan langkah-langkah bagaimana UKM memanfaatkan e-commerce. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau Ibu lihat memang secara tersirat juga. Ibu lisankan ya isi dari paragraf kedua. Salah satu perubahan signifikan dalam ekonomi digital itu adalah kemudahan akses ke platform e-commerce. Ya, UKM yang sebelumnya hanya mengandalkan toko fisik, kini dapat menjual produknya melalui berbagai marketplace daring alias online ya. Nah, hal ini memungkinkan mereka menjangkau konsumen di luar wilayah lokal, bahkan hingga ke pasar internasional. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik, UKM dapat mengalokasikan dana untuk inovasi dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, sistem pengiriman yang semakin efisien memungkinkan UKM memenuhi pesanan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Ya, ini juga walaupun tadi kita temukan informasi di paragraf 2 itu berisi apa? Manfaat ya. Nah, di dalam manfaat itu berisi prosesnya ya. Bagaimana pelaku UKM di sini bisa atau dijelaskan ya kemudahan aksesnya itu dijelaskan seperti apa ya manfaat-manfaat yang dimunculkan itu. Jadi menjelaskan ya dan dimunculkan juga ya langkah-langkahnya itu di dalamnya ada langkah-langkah, ada proses ya UKM dalam memanfaatkan e-commerce tadi. Itu ya kemudahan akses melalui platform e-commerce. Jadi pernyataan yang kedua juga benar ya responsnya. Setuju nggak? Boleh disampaikan. Yang ketiga, apakah benar juga atau salah nih? Kita cek ya. Paragraf ketiga menggunakan pola klasifikasi. Karena katanya nih membagi sistem pembayaran UKM menjadi beberapa kategori yang berbeda. Paragraf yang ketiga, Ibu lisankan ya. Memang membahas sistem pembayaran digital. Apakah sistem pembayaran digitalnya itu dijelaskannya itu di dalamnya itu adalah di dalamnya terdapat ada klasifikasi beberapa kategori nih. Nah, ternyata tidak dibahas klasifikasi atau pengelompokan ya dari sistem pembayaran UKM seperti itu. Ibu lisankan ya, Ibu bacakan paragraf ketiga. Selain akses pasar yang lebih luas, sistem pembayaran digital juga telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Penggunaan dompet digital dan pembayaran non-tunai tidak hanya mempermudah konsumen dalam berbelanja, tapi juga membantu UKM dalam mencatat keuangan secara lebih akurat. Ya,
Kayak gitu ya. Nah, keuntungan lain dari ekonomi digital itu apa? Katanya ini adalah keuntungan lainnya ya, strategi pemasaran berbasis data. Melalui analisis data pelanggan, UKM dapat memahami tren pasar dan perilaku konsumen dengan lebih baik. Misalnya, penggunaan iklan dan seterusnya ya. Nah, di kalimat tiganya kita temukan ada manfaat lain, keuntungan lain dari ekonomi digital. Yaitu apa? Strategi pemasaran berbasis data. Jadi ada manfaat lain selain sistem pembayaran UKM ya. Eh, Selain kemudahan dari sistem pembayaran digital dalam bisnis UKM ini dalam dunia, dalam bidang, bukan dalam bidang ya, dalam atau yang terbantu dengan teknologi ekonomi digital ini. Ya. Nah, jadi responsnya salah ya. Kayak gitu. Jadi benar-benar salah kayak gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada Dini, ada Rio, ada Sena. Ini Rio, Sena. Mereka berdialog ya. Dini, apa yang disampaikan oleh Dini? Teks tersebut sangat menarik dan bisa menambah wawasan kita, terutama jika kita berencana untuk mengembangkan suatu bisnis kecil. Nah, ini pendapat dari Dini menarik nih, bisa menambah wawasan ya. Kayak gitu. Kita lanjutkan. Rio bilang apa? Nah, iya, iya nih katanya ya. Pilihan katanya juga sangat mudah dimengerti gitu ya. Jadi sepakat, menarik nih gitu ya. Menambah wawasan. Nah, Rio ini menambahkan eh, setujunya, eh, kesetujuannya gitu ya mengenai teks tadi. Dan menambahkan, itu katanya pilihan katanya juga sangat mudah dimengerti ya. Sehingga orang yang awam terhadap istilah di bidang ekonomi juga mudah untuk memahami isi informasi yang disajikan. Itu kata Rio. Nah, Sena bilang apa? Apa pendapat dari Sena? Aku sependapat dengan kalian berdua. Nah, dua hal yang disampaikan tadi sependapat ya. Nah, tetapi di sini ada yang ingin ditambahkan, ada kritikan, ada saran gitu ya. Nah, tetapi rasanya teks tersebut akan lebih baik jika disertai data pertumbuhan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau pendapat ahli di bidang ekonomi ya. Jadi ada yang kurang nih kata Sena ya. Akan lebih baik gitu ya. Akan lebih lengkap gitu ya. Kalau disertai dengan data pertumbuhan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terus ditambahkan apa? Pendapat ahli juga gitu ya di bidang ekonomi. Nah, kalian sambil menyimak ibu bacakan apa yang disampaikan Dini, Rio, Sena, kalian pasti juga langsung melihat pernyataan di soal nomor 3-nya. Ada 3 pernyataan ya, di sini pernyataannya berupa alasan. Respons yang diinginkan apa? Setuju dan tidak setuju. Kayak gitu. Apa pertanyaannya, mengapa pendapat Sena sangat baik dalam menilai keakuratan dari informasi yang disajikan tersebut? Itu ya. Nah, oke. Kita akan bahas pernyataan yang pertama. Sena ini menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang awam terhadap ekonomi. Seperti itu. Nah, di sini pembahasan mudah dipahami itu bukan oleh Sena, tapi oleh Rio ya. Kayak gitu. Jadi setuju atau tidak nih? Nah, tidak setuju ya. Boleh disampaikan pendapatmu dan argumen lain. Kita lanjutkan Sena di pernyataan yang kedua ya, alasan yang kedua. Sena mempertimbangkan
ya. Kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks kayak gitu ya. Kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks. Seperti itu. Nah, apakah setuju atau tidak? Kalian nih boleh sampaikan di kolom chat atau di unmute nih. Nah, tadi kita lihat ya, Sena ini katanya tapi akan lebih baik jika disertai data pertemuan UKM ya, juga pendapat ahli juga dan seterusnya. Tadi dasar buktinya dan seterusnya itu diinginkan ya oleh Sena. Nah, berarti setuju ya. Sepakat. Oke, boleh sampaikan sambil Ibu lanjutkan ya. Pernyataan yang ketiga, Sena memiliki inisiatif untuk memperbaiki isi teks dengan pendapat pribadinya sebagai ahli ekonomi agar lebih informatif. Apakah seperti itu? Nah, di sini pembahas pernyataan berupa alasan itu memiliki inisiatif katanya. Nah, untuk memperbaiki tidak ya hanya berpendapat aja sebenarnya. Terus apa lagi? Dengan pendapat pribadinya sebagai ahli ekonomi agar lebih informatif. Nah, di sini Sena di situ tidak sebagai ahli ekonomi. Karena apa? Ini kata-katanya apa? Di pernyataan Sena. Nah, agak akan lebih baik jika disertai apa? Pendapat ahli di bidang ekonomi. Jadi bukan Sena sendiri ya. Sena di sini bukan sebagai ahli ekonomi, tapi pendapat ahli di situ ingin Sena dapatkan gitu ya dalam teks tadi seperti itu. Jadi setuju atau tidak responsnya? Itu tidak setuju ya. Tidak ya, tidak setuju. Oh, sebentar. Seperti itu. Nah, boleh kalian sampaikan argumentasinya kalau kurang setuju. Oke. Ibu lanjutkan ke soal selanjutnya. Teksnya sudah berbeda. Nah, kalau dilihat, ini teks fiksi ya. Hampir, hampir 25 tahun, hampir 25 tahun lalu kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan ke kota tempat kerja ayah yang baru di luar pulau dan seterusnya itu. Tak satu pun barang tertinggal di rumah lama. Begitu juga dengan sahabatku, kami harus berpisah. Nah, ini akan kalian temukan. Kalian akan temukan cerita lengkapnya di paragraf selanjutnya. Nah, kita langsung ke soal nomor 4 dulu. Jadi, untuk menjawab soal yang panjang gitu ya, kalian pastikan dulu soalnya apa. Siapa tahu di satu soal itu hanya butuh melihat satu paragraf gitu ya. Nah, di sini soal nomor 4, penggunaan kata serapan boyongan, tadi ada ya di paragraf pertama ya. Boyongan itu dari bahasa daerah. Serapan dari bahasa daerah. Nah, di sini ada boyongan. Nah, Ibu mau sampaikan dulu ya di luar konteks soal. Kalau kalian cek di KBBI ya langsung boleh. Ada yang sudah buka KBBI. Dulu sedang buka KBBI ya. Boyongan. Ada yang sudah ketemu. Nah, boyongan itu
artinya adalah pindah tempat tinggal. Ya. Nah, dan penulisan Boyong itu tegak di KBBI, berarti sudah diserap, sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia nih. Jadi sudah tegak penulisannya, sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya, kan tadi boyongan ya. Apa sih arti boyong tanpa akhiran an-nya gitu ya? Boyong itu pindah tempat tinggal dengan membawa semua barang miliknya. Pindah tempat tinggal dengan membawa semua barang miliknya. Tadi juga dilanjutkan penjelasannya di kalimat selanjutnya ya. Tak satu pun barang tertinggal di rumah lama. Kayak gitu ya. Karena boyong itu sendiri adalah pindah tempat tinggal dengan membawa semua barang miliknya. Oke. Nah, konteksnya kan hampir 5 tahun kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan ke tempat kerja ayah yang baru di luar pulau. Nah, A, B, C, D, E, silakan. Boleh munculkan jawaban kalian? Ada yang munculkan. Nah, ini di layar Ibu tidak langsung bisa melihat chat yang masuk ya. Jadi kalau ada yang sudah chat, Ibu harus uh, butuh waktu ya. Untuk mengeceknya. Nah, untuk soal nomor 4, kita cek dulu dari yang A ya, peristiwa pindahan yang sering dialami pegawai suatu instansi untuk kepentingan promosi jabatan, tidak ya. Walaupun bisa saja misalkan ya, ayah di sini, ayah dari tokoh tokoh saya ya, tokoh saya atau tokoh aku nih, tokoh saya ya. Nah, sebagai pegawai misalnya seperti itu, tapi dalam konteks ini dan berdasarkan arti di KBBI, nah jawabannya lebih ke yang mana? Yaitu yang C. Setuju nggak yang C? C itu pindah rumah bersama seluruh anggota keluarga dengan membawa semua barang rumah tangga. Nah, opsi yang lain memungkinkan tidak dibandingkan dengan yang C. Jadi jawabannya lebih ke yang lebih ke yang C ya, berdasarkan arti di KBBI dan disesuaikan dengan konteksnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan. Di soal nomor 5. Peristiwa apa yang paling Ibu ini yang mungkin akan terjadi kepada sahabatnya? Ya, ada sahabat tokoh saya nih nanti ya. Jika tokoh saya tidak ikut mencari jangkrik malam itu, berarti dalam peristiwa yang dimunculkannya itu, peristiwanya apa? Tokoh saya ikut ya mencari jangkrik. Tokoh saya ikut mencari jangkrik. Nah, di sini ada tidak dinegasikan. Cari yang akan terjadi kalau gitu ya, atau jika tidak ikut, tidak terjadi nih, gitu ya. Seperti itu. Nah, Ibu hapus dulu. Bertemu dengannya di paragraf kedua ya, setelah sekian lama mengingatkan kembali pada pengalaman kami dahulu. Pengalaman yang menjadikan dia, walau tidak setiap waktu, selalu lekat di ingatan saya. Dan seterusnya ya. Ini, nah saat malam, di paragraf ketiga nih, saat malam itu saya ada di sini, memperhatikannya belajar. Selesai belajar, dia menyuruh saya pulang karena hendak pergi mencari jangkrik. Saya langsung menyatakan ingin ikut, ya. Tapi dia keberatan, ayah dan ibunya pun melarang. Saya sering mendengar cerita mengasyikkan anak-anak beramai-ramai berangkat ke sawah selepas Isya untuk mencari jangkrik. Sayang, ayah tidak pernah membolehkan saya. Maksudnya. Tapi malam itu saya nekat dan sahabat saya itu akhirnya tidak kuasa menolak. Tidak ganti baju. Nah, tanya saya heran, begitu dia langsung memimpin untuk berangkat. Itu hari Jumat, seragam coklat pramuka. Tulisan coklat itu harusnya coklat ya. Apakah itu makanan atau warna, sama-sama tulisannya coklat ya. Bisa kita perbaiki.
Seragam coklat pramuka yang dikenakannya sejak pagi masih akan terpakai untuk bersekolah sehari lagi. Ia memang tidak memiliki banyak pakaian hingga seragam sekolah biasa dipakai kapan saja. Biasa dipakai kapan saja, gitu ya. Tapi makanya untuk pergi ke sekolah mencari jangkrik rasanya sangat tidak elok. Itu pendapat tokoh. Nah, ini peristiwanya di sini. Saya mengambil alih obor dari tangannya. Rasanya belum terlalu lama kami berada di sana dan bumbung baru terisi beberapa ekor jangkrik ketika tiba-tiba angin berubah perangai, katanya. Kaget, pantat obor itu justru saya angkat tinggi-tinggi ya. Saya angkat tinggi-tinggi sehingga minyak mendorong sumbunya terlepas. Api dengan cepat berpindah membakar punggung saya. Terdengar teriakannya sembari melepaskan seragam coklatnya. Nah, sahabat tokoh saya melepaskan seragam coklatnya, coklat untuk dipakai menyabet punggung saya. Baju yang saya kenakan habis sepertiganya. Kena api tadi ya. Sahabat saya itu tanggap melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya, melihat melihat saya mulai menangis dan menggigil antara kesakitan dan kedinginan. Sadar saya membutuhkan pertolongan secepatnya, dia menggendong saya, lalu berlari sembari membujuk-bujuk saya untuk tetap tenang. Napasnya, memang dengan P ya, napasnya memburu kelelahan, tapi rasa tanggung jawab yang besar seperti memberinya kekuatan berlipat untuk tetap bersama saya. Oke. Kita lihat paragraf. Pernyataan pertama. Apa yang ditanyakan tadi? Apa yang mungkin akan terjadi pada sahabatnya, ya, jika tokoh saya tidak ikut. Oke, sebentar. Tokoh saya tidak ikut ya. Berarti peristiwa yang kemungkinan terjadinya itu seperti apa kalau tidak ikut. Itu ya, kebalikannya. Kayak gitu. Oke, pernyataan yang pertama. Sahabat tokoh saya masih memiliki seragam pramuka untuk dipakai. Apakah tepat atau tidak? Tadi kan kondisinya uh, seragam pramukanya itu untuk melindungi temannya, jadi mematikan api di punggung temannya, kayak gitu ya. Nah, jadi apakah masih punya seragam? Kalau tidak ikut tokoh sayanya, nah itu sahabat tokoh saya masih memiliki seragam. Nah, jadi kan kalau tidak ikut, jadi masih punya ya, kayak gitu. Karena tokoh sayanya ikut, jadi terjadi peristiwa itu dan akhirnya seragam pramukanya uh, ikut terbakar kayak gitu ya kurang lebih. Nah, jadi kalau tidak ikut masih punya kayak gitu ya. Nah, pernyataan yang kedua bagaimana? Punggung sahabat tokoh saya tidak akan memiliki luka bakar. Tepat atau tidak? Tidak tepat ya. Kenapa? Yang terkena api itu adalah tokoh saya, bukan sahabat. Bukan sahabat tokoh saya. Gitu ya. Sahabat tokoh saya yang menolong yang terkena yang terkena api itu adalah tokoh saya, gitu ya. Pernyataan yang ketiga, sahabat tokoh saya akan mencari jangkrik tanpa perlu berlari. Nah, ini tepat ya. Seperti itu. Karena yang ditanyakan kebalikannya. Kalau tidak ikut, kalau tokoh saya tidak ikut seperti apa? Sahabat tokoh saya akan mencari jangkriknya itu tanpa perlu berlari. Jadi urutannya seperti itu, tepat, tidak tepat, tepat gitu ya. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan. Kita baru di soal kelima ya. Nah, nanti boleh yang sudah pegang bukunya, kalian boleh pelajari soal selanjutnya ya. Uh, di kaji latih standar yang kita bahas tadi, soal nomor 6 dan selanjutnya. Bagi yang belum sampai bukunya, boleh konfirmasi ke ya. Seperti itu. Nah, karena sudah di pukul 17.45, sudah lebih sedikit, kita akhiri aja ya untuk pembahasan soal TK Bahasa Indonesia. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya.